Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nila Permatasari dengan NIM 220504025. Di sini saya akan menjawab soal UTS Hukum Perdata. Yang pertama, jelaskan pengakuan subjek hukum manusia dalam BW. Pengakuan manusia pribadi sebagai subjek hukum pada umumnya dimulai sejak dilahirkan. Pengecualiannya dapat dilihat pada pasal 2 KUH Perdata yang menyatakan bahwa anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan bila mana kepentingan si anak mengkehendaki. Mati sewaktu dilahirkan dianggap tidak pernah ada. Semua manusia pada saat ini merupakan subjek hukum. Tidak semua manusia pribadi dapat menjalankan sendiri hak-haknya. Pasal 1329 KUH Perdata menyatakan bahwa pada dasarnya semua orang cakap atau mampu, kecuali oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap. Orang-orang yang dinyatakan tidak cakap itu seperti orang-orang yang belum dewasa, mereka yang ditaruh di bawah pengampunan, serta perempuan yang telah kawin. Menurut pasal 330 KUH Perdata ditentukan bahwa orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum berumur 21 tahun atau belum menikah. Orang yang ditaruh di bawah pengampunan menurut ketentuan pasal 433 dan pasal 434 KUH Perdata adalah orang yang senantiasa berada dalam keadaan keborosan, lemah pikiran, kekurangan daya berpikir, sakit ingatan, dan lain-lain. Untuk soal nomor 2, sebutkan dan jelaskan asas-asas perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan. Dalam Undang-Undang Perkawinan atau UUP terkandung 6 asas pokok pikiran dalam perkawinan. Pertama, asas tujuan perkawinan. Tujuan perkawinan berdasarkan pasal 1 UUP yakni untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Artinya UUP mengkehendaki perkawinan itu haruslah berlangsung untuk seumur hidup dan perceraian hanya merupakan alternatif. Asas sahnya perkawinan berdasarkan pasal 2 ayat 1 UUP disebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Yang ketiga, asas monogami. UUP menganut asas monogami dalam pasal 3 ayat 1 UUP. Pasal 3 ayat 1 UUP. Namun, jika hukum agama mengizinkan dan dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, maka seorang suami dapat beristri lebih dari seorang, asalkan memenuhi syarat di pasal 4 dan pasal 5 UUP. Monogami dalam UUP bersifat relatif karena kembali lagi ke dalam hukum agamanya masing-masing. Selanjutnya adalah asas batas minimum usia kawin. UUP mengkehendaki agar para calon suami istri memiliki kematangan biologis dan juga psikologis, sehingga dapat tercipta perkawinan yang baik tanpa berakhir dengan perceraian, serta memperoleh keturunan yang sehat. Berdasarkan pasal 7 UUP, usia minimal adalah 19 tahun bagi pria dan 16 tahun untuk wanita. Namun, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, usia minimal adalah 19 tahun bagi pria dan wanita. Yang selanjutnya adalah asas prinsip perceraian yang dipersulit. Perceraian tidak sesuai dengan tujuan dari perkawinan, oleh karenanya sedapat mungkin perceraian tersebut dihindarkan. Berdasarkan penjelasan pasal 39 UUP, pasal 19 PP nomor 9 tahun 1975, salah satu upaya mempersulit perceraian yakni proses perceraian harus dilakukan di depan sidang pengadilan. Yang terakhir adalah asas hak dan kedudukan suami istri yang seimbang. Dalam BW, pengaturan mengenai perkawinan bersifat maskulin. Artinya, kedudukan pria lebih unggul daripada wanita. Hal ini dibuktikan bahwa dalam BW ketika telah terjadi perkawinan, seorang wanita menurut pasal 31 UUP mendapatkan hak dan kedudukan suami istri seimbang, di mana masing-masing pihak dapat melakukan perbuatan hukum secara mandiri. Seimbang dalam hal ini bukan bermakna sama, melainkan bermakna proporsionalitas.
menjadi tidak cakap. Sementara itu dalam UUP kedudukan suami istri itu seimbang. Sekian jawaban saya mengenai tes hukum perdata. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.